Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azhar Maningrum dengan NIM 30 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat, yaitu perhitungan gaji karyawan berdasarkan status kehadiran. Nah, pertama-tama saya akan langsung menjelaskan apa-apa saja program yang saya buat. Nah, pertama di sini ada import Kinter Asteka. Itu kita mengimport pustaka inti untuk membuat window yang disingkat menjadi TK. Lalu ada import TTK, itu kita menyediakan widget modern, yaitu message book juga digunakan untuk menampilkan pesan atau pop-up peringatan atau error. Lalu ada import pandas ASPD, di mana kita wajib untuk mengolah data berbentuk tabel yang berinteraksi dengan file Excel. Lalu juga ada import OS untuk mengecek apakah keberadaan file Excel itu ada atau tidak. Lalu ada from data import date time, itu digunakan untuk mengambil tanggal hari ini secara otomatis dan dilakukan validasi format tanggal dan input dari pengguna. Nah, lalu ada nama file Excel absensi karyawan. Itu untuk mendefinisikan nama file Excel-nya digunakan untuk menyimpan data. Jadi nama file Excel-nya di sini adalah absensi karyawan GUIXLSX. Ada kolom Excel yang berisi nama pegawai, tanggal, keterangan kehadiran, uang makan. Lalu juga ada uang pokok, gaji pokok. Nah, itu gaji pokoknya dimisalkan juga 3 juta, default tanggal, dimulai dari tanggal hari ini. Lalu ada keterangan opsi, hadir, terlambat, izin, dan alfa. Nah, lanjut ada keterangan map. Di sini itu adalah mendefinisikan dictionary sebagai tabelnya nanti. Jadi untuk biar efisien. Lalu di dalamnya ada hadir, di mana jika hadir mendapat 50.000, jika terlambat mendapat 20.000, jika izin mendapat 0 rupiah, jika alfa mendapat 0 rupiah. Nah, return keterangan map, get keterangan lower. Nah, itu digunakan untuk jika status kehadirannya tidak ditemukan, jadi dia akan mengembalikan dan programnya nggak akan crash gitu. Selanjutnya, sini ada aplikasi GUI Kinter. Yang pertama ada Self Master, di mana ini merupakan cara untuk menyimpan referensi dari jendela utama. Lalu ada Self DF absensi, self load data absensi, itu untuk memanggil fungsi untuk memuat data lama dari Excel atau membuat data frame kosong. Nah, self nama pegawai var yang ini untuk membuat variabel kontrol yang menjadi penghubung antara widget di layar, misalnya kotak input dan kode Python-nya. Begitupun juga pada self keterangan dan tanggal. Untuk bangun GUI self buat layout utama, itu kita memanggil metode untuk menggambar semua komponen antarmuka seperti tombol, kotak input, dan juga tabel. Selanjutnya ada self tampilkan data di preview. Nah, itu kita memuat data yang baru diinisialisasi ke dalam tabel di layarnya. Nah, selanjutnya ada bagian data nih. Untuk bagian data ada if ospet exists, nama file, nah, jadi itu untuk memastikan file Excel apakah ada sebelum mencoba membacanya nanti. Nah, jika sudah terbaca, maka akan ada di dev pd.excel nama file Excel. Jadi di sini adalah proses pembacaannya. Jika file Excelnya rusak nanti atau sedang dibuka oleh program lain, jadi blok ini akan mencegah terjadinya aplikasi crash. Ada return df, if all. Nah, ini untuk memastikan bahwa file itu yang dibaca itu memiliki header kolom yang benar. Nah, jika tidak benar, maka data dianggap tidak valid dan data frame kosong akan dikembalikan. Lanjut ke nama self, nama pegawai var. Nah, ini kita mengambil nilai menggunakan get.
dari variabel jembatan tekinter yang tadi sudah dibuat di awal. Nah, lalu ada validasi if not nama or not tanggal. Jadi ini nama dan tanggal itu harus diisi. Jika tidak diisi, maka akan terjadinya error input dan menghasilkan output nama pegawai dan tanggal tidak boleh kosong. Untuk validasi format tanggalnya juga sama seperti itu. Jadi format tanggal yang diisi harus sesuai dengan format yang sudah tertulis di sini, yaitu tanggal, bulan, tanggal, strip bulan, strip tahun. Ada hitungan uang makan, hitungan makan, itu kita manggil fungsi hitungan makannya. Nah, data baru. Jadi untuk memastikan bahwa nama dicatat dalam huruf kapital. Oke. Sama juga seperti ini. Lalu ada DF baru, data frame, PD data frame, data baru kolom Excel, yaitu membuat objek pandasnya nanti dalam satu baris gitu. Lalu ada self DF absensi, itu merupakan baris baru yang ditambahkan ke data frame utama, yaitu memastikan baris baru mendapatkan nomor urut yang benar. Self DF absensi to Excel, nama file Excel. Jadi seluruh data terbaru di memori ditulis ulang ke Excel-nya. Nah, lalu ada ini self nama pegawai var. Jadi nanti setelah nama sudah ditulis, jadi dia akan mengkosongkan lagi kolomnya. Jadi bisa diisi kembali. Nah, ini untuk bagian GUI-nya buat layout utama self master. Jadi kita membuat dan menata frame-nya di reviewnya. Jadi ada import frame. Nah, kita menginput frame-nya dulu. Input absensi baru. Input frame. Yang untuk ukurannya X-nya 10, Y-nya 10. Nah, untuk self buat input file. Simpan, itu ada di button-nya tombol simpan. Ya, ini ada ukurannya, X-nya 5, Y-nya 10. Seperti itu. Juga sama. Jadi di sini ada labelnya, nama pegawai, ukurannya ada X10, Y10. Untuk tanggal juga sama. Jadi di sini juga tertulis ada formatnya, jadi harus disesuaikan, nanti jika tidak akan error. Oke, selanjutnya ada buat review. Nah, di sini ada scroll Y, scroll bar. Nah, itu dibuat dan dihubungkan secara horizontal dan vertikal ke titik review agar nanti tabel dapat digulir jika isinya terlalu banyak. Untuk ukurannya, lalu ada di sini ada kolom Excel. Nah, ini itu merupakan kita menginstruksikan agar review nanti untuk membuat kolom sesuai dengan skema dari pandas kita. Nah, ini untuk ukuran-ukurannya, lebar kolomnya 50, 100, karena kehadirannya. Nah, selanjutnya ada tampilkan data di review. Kita memuat ulang semua data dari data frame ke review. Jadi yang pertama ada self tree delete. Nah, jadi di sini kita untuk menghapus semua baris yang ada saat ini di tabel. Lalu ada for row, self df absensi it rows. Itu kita berjalan cepat kilat untuk membaca setiap tabel baris dari data frame pandas. Ada self tree insert. Nah, setiap baris data disisipkan kembali ke dalam review setelah dikonversi menjadi list yang sederhana. Lalu yang terakhir ada pemanggilan program utama. Ada root,
if name. Nah, ini untuk memanggil fungsinya. Root tk.tk itu membuat objek jendela utamanya. Ada absensi root. Nah, itu membuat instance atau objek nyata dari aplikasinya, memuat semua proses. Ada root main loop itu untuk memulai event loopnya. Jadi setelah ini program akan menunggu interaksi pengguna kayak klik, ketik, dan lain-lain akan berjalan sampai jendelanya ditutup. Ada accept import error. Nah, ini merupakan blok untuk menampilkan pesan jika pengguna lupa menginstal library pandas atau OpenPyXL. Jadi untuk sebagai pengingat bagi saya juga, kalau library itu harus diinstal sebelum kita mulai menjalankan programnya. Selanjutnya kita langsung akan run datanya, run programnya. Nah, sini ada input absensi baru, ada title-nya, nama pegawainya, bisa diisi di sini. Nah, untuk tanggalnya sudah sesuai dengan tanggal sekarang, yaitu tanggal 6. Keterangannya terlambat. Nah, sini saya simpan absensi dan update Excel. Nah, dia akan memberikan output absensi Azizah pada tanggal 6 bulan 11 berhasil disimpan. Dia akan tertulis di sini terlambat mendapat 20.000. Kita coba lagi. Hadir. Data pada Agus Budi hadir, berhasil disimpan. Nah, di sini tanggalnya bisa diganti. Kalau misalnya tanggalnya nggak sesuai formatnya, contohnya misalnya 6 11 2025. Nah, maka format tanggal harus sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, pakai garis miring. Nah, jadi kita harus samakan. Nah, maka dia akan berhasil. Kalau misalnya ini kosong, kita tidak akan isi apa-apa. Tapi kita bisa klik ini, maka akan, nah, nama pegawai dan tanggal tidak boleh kosong. Jadi mungkin sudah cukup itu program yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.